pemirsa, jumpa dengan saya Sulis di Anagata Room Talk, roomnya edukasi dan inspirasi. Nah, di sini kita akan membahas suatu isu yang menarik pastinya. Maraknya kasus yang terjadi selama pandemi COVID-19 mengakibatkan menurunnya kesehatan mental di kalangan masyarakat Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara lain. Kali ini kita akan membahas apa aja sih permasalahan psikologis pada era pandemi COVID-19. Lalu seperti apa saja dampak terhadap kesehatan mental kita. Nah, pastinya saya di sini tidak sendirian, teman-teman. Akan ada seseorang narasumber yang berkompeten di bidangnya akan menemani saya nantinya. Sebelum itu, mari kita lihat tayangan berikut ini. Dari data yang telah kami dapat, kasus psikologis pada saat ini lebih banyak terjadi di kalangan para anak muda. Karena biasanya masyarakat mulai dari anak-anak, remaja bahkan orang tua yang biasanya melakukan aktivitas di luar rumah tiba-tiba diharuskan untuk beraktivitas di dalam rumah atau meminimalisir kegiatan di luar rumah. Dari kasus-kasus yang terjadi, kita akan membahas bagaimana cara kita mengolah kesehatan mental kita di masa pandemi saat ini. Bersama dengan seorang psikolog yang bernama Narastri Insan Utami. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah tidak sendiri nih, sudah ditemani oleh Ibu Astri. Beliau ini adalah seorang psikolog dan juga dosen di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Halo Ibu, apa kabar? Halo Sulis, kabar baik, Alhamdulillah. Sulis, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sendiri sehat pastinya. Alhamdulillah. Oke Bu, di sini kita akan membahas tentang kesehatan mental, pentingnya kesehatan mental di masa pandemi. Lalu apa saja sih masalah kesehatan mental di masa pandemi ini gitu? Oke, kita membahas kesehatan mental di masa pandemi. Untuk anak muda ini? Iya, untuk anak muda. Oke. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, sehat itu definisinya apa sih? Menurut Sulis, sehat itu definisinya apa? Sehat itu adalah sehat rohani dan jasmani, Bu. Oke, rohani dan jasmani ya nih. Beda-beda tipis sama menurut WHO ya. Menurut WHO tuh sehat itu adalah keadaan sempurna, mental, fisik, dan sosial. Jadi orang kalau dikatakan sehat, itu dia sempurna secara fisiknya, nggak ada keluhan apapun di fisik, terus sempurna secara mental, nggak ada keluhan di mentalnya, dan sempurna secara sosial. Artinya dia bisa berfungsi di lingkungan sosial secara baik. Itu definisi sehat. Nah, sehat itu tiga unsur ya, fisik, mental, dan sosial. Nah, sekarang kita akan khusus membahas tentang yang kesehatan mental aja ya. Oke, kita lanjutin nih definisi kesehatan mental nih. Definisi kesehatan mental itu ada 4 indikatornya, Sulis. Yang pertama adalah saat seseorang mengetahui seluruh potensi diri yang dimilikinya. Jadi seseorang yang sehat mental tuh kalau dia tahu, oh aku tuh orangnya kayak gini, aku maunya kayak gini gitu. Dia mengetahui benar tentang dirinya, atau bahasa yang sekarang sering disebutin tuh kayak self awareness gitu ya. Self awareness. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah saat dia bisa mengelola tekanan sehari-hari. Tekanan stres sehari-hari. Kita kan setiap hari ngalamin stres kan, Sulis? Iya. Setiap hari, dari bangun tidur tuh pasti orang mengalami stres. Nah, saat dia bisa mengatasi stresnya sehari-hari, dari pagi sampai malam, artinya dia sehat mental. Oh, gitu. Okay. Yang ketiga, itu produktif. Jadi orang yang sehat mental tuh produktif. Dia bisa menghasilkan karya, dia bisa bekerja, kalau yang udah kerja. Kalau anak muda yang masih kuliah, berarti dia bisa kuliah, bisa nyelesain tugas sehari-hari dari kampus, itu berarti produktif. Jadi dia sehat mental kalau produktif. Yang terakhir nih, yang keempat adalah saat dia berperan di masyarakat. Berperan di masyarakat tuh saat misalnya punya temannya saling peduli, saling tolong menolong, tuh berperan di masyarakat. Atau lebih kecil deh dari masyarakat, berperan di keluarga. Misalnya nih, Sulis seorang anak kan? Iya, anak. Ya. Belum jadi seorang ibu? Belum. Salah seorang anak. Sulis itu dikatakan sehat mental saat Sulis bisa berperan di keluarga. Misalnya bantuin ibu, bantuin bapak, ngopenin, menjalin hubungan sama keponakan, kayak gitu. Itu berperan namanya. Nah, orang yang sehat mental tuh pasti dia menjalankan perannya sebagai masyarakat, kayak gitu. Jadi ada 4 indikator itu. 4 ya. Tadi apa aja tadi? Yang pertama, self awareness. Ya, mengetahui potensi diri, self awareness. Yang kedua, mengelola tekanan sehari-hari, mengelola stres sehari-hari. Yang ketiga adalah
produktif. Yang Dan keempat, terakhir, berperan di masyarakat sosial. Jadi Ya. ini ngetes sulit Iya. ceritanya. Baiklah. Nah, di masa pandemi ini yang biasanya terkena imbasnya adalah stres. Iya, Pandemi ini kan membuat banyak perubahan ya. bener banget. Perubahan yang dulunya kita bisa kumpul-kumpul, main, kerja di kantor. Sulis misalnya mahasiswa bisa kuliah di kampus gitu. Dulunya kayak gitu, sekarang berubah semuanya online. Tugas lebih banyak. Lebih banyak. Tugas anak muda yang sekolahnya SFH atau dari rumah ya, online, tugas-tugasnya lebih banyak. Nah, di situ yang membuat stres. Begitu, karena ada banyak perubahan di era pandemi ini, itu membuat tingkat stres yang dialami orang tuh juga meningkat. Begitu. Nah, di sini yang kita lebih bahas itu lebih ke bahas stresnya. Pandemi ini membuat stres nggak sih? Terus kalau iya, gimana sih cara ngatasinnya? Nah, itu yang akan kita dalami di situ, lebih ke stresnya gitu, Sulis. Oke. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi Ibu, kita kan jadi permasalahan anak muda ini berarti kan karena stres tadi ya, karena numpuknya tugas. Mungkin biasanya kan mereka diskusi secara langsung gitu ya sama teman-teman, keluar bareng, kerja kelompok gitu kan, untuk berdiskusi tentang tugasnya. Mungkin karena sekarang daring, mungkin juga apa-apa serba daring, ada permasalahan sinyal, jadi aduh ini butuh banget mau belajar tapi sinyal buruk, seperti itu. Dan biasanya kalau gabut gitu kan, lagi sedih atau gimana, pasti keluar jalan-jalan, tapi sekarang kita harus stay at home gitu kan, di rumah terus ya, kegiatan pun di rumah terus. Jadi permasalahan anak muda ya seputar di situ ya Bu ya. Apalagi kita kan juga kadang suka, mungkin anak muda teman-teman nih ya, bisa rebahan mulu gitu ya, yang mau kuliah gitu, aduh lihat kasur rebahan gitu, akhirnya tugas tertunda dan akhirnya kita jadi stres, tugasnya nggak selesai ya. Nah itu tadi yang saya jelasin, stres anak muda ya Bu. Stres itu apa sih Bu? Dan kenapa kita bisa stres pada masa pandemi ini? Oke, stres itu apa ya? Jadi stres itu adalah reaksi seseorang baik secara fisik ataupun psikis yang dialami seseorang saat mengalami perubahan. Dan orang tuh harus adaptasi. Coba deh, Sulis itu taruh dulu, kita cobain. Kita main kayak gini, Sulis. Nah, tangan yang jempol di atas yang apa, Sulis? Kiri. Kiri. Sekarang coba Sulis lepas, terus ganti yang kanan yang di atas. Apa yang Sulis rasain? Aneh ya? Ya, nggak aneh. nyaman ya? Nggak nyaman. Ini contoh stres kecil loh. Oh, kayak gini stres iya loh. kah? Iya, karena ini adalah perubahan yang dialami seseorang. Dan ketidaknyamanan itu adalah kondisi stres. Oh. Iya, jadi kita tuh mengalami perubahan dan kita harus menyesuaikan diri. Nah, itu ketidaknyamanan itu adalah bukti-bukti stres. Jadi stres tuh sekecil itu stres. Sekecil Nah, itu. orang yang sehat mental tadi balik lagi adalah orang yang bisa mengatasi stres sehari-hari. Jadi kalau kita sehat mental, kalau kita ada perubahan, kita oke, nggak nyaman, awalnya nggak nyaman, tapi terus kita beradaptasi dan akhirnya nyaman-nyaman aja. Nah, itu kita berarti bisa mengatasi stres sehari-hari. Nah, itu adalah stres ya. Jadi stres itu sebenarnya bisa setiap saat ya, dari bangun tidur, kita cuma bangun tidur terus kayak aduh mendung, kita merasa nggak nyaman karena mendung, enaknya rebahan lagi. Itu sebenarnya juga kondisi-kondisi yang membuat kita harus beradaptasi. Nah, itu. Jadi stres tuh kayak gitu. Nah, terus bagaimana sih stres di era pandemi? Nah, di era pandemi itu balik lagi nih, perubahan yang terjadi di era pandemi itu kan banyak banget kan? Iya, banyak banget. Banyak banget nih. Misalnya contohnya suami saya. Suami saya dulu kerjanya adalah bidang traveling. Bidang biasanya tempat bukan hiburan ya, yang wisata. Nah, jadi suami saya itu bekerja di tempat daerah bukan daerah wisata. Suami saya itu bekerja di bidang wisata. Nah, pandemi ini yang tadi kita bilang harus stay di rumah aja, wisata tuh kan sangat terdampak ya. Nah, kayak Sulis asli Bali. Kita tahu Bali selama pandemi itu kan sepi banget. Kayak kota mati Bu di Ubud. Aduh. Banyak orang kehilangan pekerjaan gitu kan. Awalnya juga perusahaan juga bangkrut. Banyak banget orang-orang yang kehilangan pekerjaan di era pandemi. Banyak banget orang yang tadi bangkrut. Banyak perubahan yang dialami, dipaksa berubah. Orang yang biasanya nggak suka di depan kamera,
terus sekarang dituntut harus sering di depan kamera. Iya, bener banget. Orang yang ngerasa, apaan sekolah kok cuma di depan laptop terus. Sekarang dituntut sekolah harus di depan laptop terus. Nah, banyak perubahan yang kita alami di era pandemi ini gitu. Nah, itu adalah stres-stres yang muncul di era pandemi. Contohnya tadi, stres kalau kuliah online, stres apalagi yang kamu udah sebutin tadi, stres kuliah online, stres nggak punya pekerjaan. Nah, itu stres-stres yang pada umumnya dialami. Sekarang mungkin orang-orang udah beradaptasi ya. Karena kan kita udah stay at home berapa lama sih? Sekitar hampir setahun. Udah lama setahun banget ya, kurang udah. 2 bulan. Iya, 9 Tahun. bulan berarti Iya, ya, 9 9 bulan, 8 bulan kita udah stay at home sekitar itu. Nah, saya yakin orang-orang udah mulai beradaptasi dengan yang stres-stres yang tadi. Cuman, stres di era pandemi itu sekarang udah mulai muncul yang baru. Kayak misalnya orang-orang terdekat kita kena positif atau kena COVID jadi positif. Nah, itu stres-stres yang muncul kembali. Sekarang kita udah dapat berita-berita kayak virusnya udah bermutasi. Jogja sekarang udah gawat darurat gitu kan. Sekarang katanya Jogja, kemarin baca berita, Jogja tidak hanya bisa dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena dengan menerapkan protokol kesehatan aja, virusnya nggak mempan gitu, cuman kayak gitu doang. Nah, jadi sekarang kita harus beradaptasi dengan hal-hal baru lagi kayak gitu. Nah, stres tuh akan ada terus, tulis. Stres tuh akan ada terus. Yang perlu kita hadapi adalah gimana sih cara mengelolanya, gitu. Baik Ibu, terima kasih informasinya. Kita jadi tahu nih, stres itu banyak macamnya ya Bu ya. Oke, setelah ini kita akan membahas bagaimana cara kita mengelola stres tersebut. Sebelumnya kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Saat haus, orang membutuhkan air. Setelah segar, banyak dari mereka sudah lupa dengan hausnya dan mulai menjalankan aktivitasnya. Lupa atau tidak orang-orang itu akan rasa hausnya. Air tidak pernah bersedih. Karena yang terpenting bagi air adalah bagaimana terus menjaga manfaatnya bagi banyak orang, bukan apa yang akan orang lain kenang. Terus bergerak dan terus menebar manfaat, Indonesia bisa. Kita pasti menang. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama kita di Anagata Room Talk, roomnya edukasi dan inspirasi. Nah, masih bersama dengan Ibu Astri. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita mengelola stres ya Bu ya. Betul. Cara mengelola stres ya. Ya. Coba Sulis kalau lagi stres biasanya ngapain Sulis? Makan Bu. Makan ya? Iya Oke. makan. Terus nanti stresnya berkurang apa nambah tuh? Oh, biasanya enggak sih, soalnya kalau lagi makan, abis makan kan kenyang tuh ya, abis itu minum, abis minum tuh pasti kayak ngelihat laptop kayak nonton Bu. Terus nyari gabut-gabut apa, scroll-scroll apa gitu. Jadi TikTok. panjang ya pengelolaan Panjang. stresnya. Oke. Bener banget. Oke. Sampai lupa gitu. Aduh, ada tugas. Oh, jadi sebenarnya pengelolaan stresnya adalah melupakan tugasnya. Iya, melupakan masalah ya, Bu ya. Baiklah. Baik, jadi sebenarnya kalau pengelolaan stres ada banyak ya. Cara mengelola stres ada banyak dan kalau dari hasil penelitian tuh udah terbukti banyak gitu yang efektif. Misalnya tadi makan, katanya ada dan makannya pasti makan yang bergizi. Sebenarnya memang ada hubungannya kok. Apa yang kamu makan itu akan menjadi mood kamu. Jadi intinya adalah sebenarnya makanan itu bisa membuat mood kita lebih baik. Itu benar loh, ada memang benar. Jadi tergantung kalau Sulis makan makanan yang sehat-sehat, mood Sulis akan lebih baik. Jadi sebenarnya makan yang sehat itu juga bisa memperbaiki stres. Itu baru dari makan. Banyak orang yang kalau lagi stres tadi katanya nonton gitu ya, Nonton. dengerin musik gitu kan, bener. olahraga gitu. Banyak sebenarnya cara-cara mengelola stres. Cuman kalau saya simpulkan, sebenarnya cara mengelola stres itu saya bisa membagi menjadi 2. Dengan cara mengganti pikiran, mengganti isi pikiran kita yang jelek-jelek, atau memperbaiki sikap tubuh kita. Secara sederhana itu dulu deh. Misalnya gini Sulis, misalnya kamu punya teman, cewek, mau nikah, tiba-tiba Hamin 2 bulan pernikahan dia dicampakkan calon pasangannya. Kira-kira si cewek itu stres nggak? Stres pastinya malu Stres juga ya. Terus misalnya kita nanya, kamu kenapa stres ya? Iyalah aku dihianati, semua pria tuh sama gitu. Misalnya dia ngomong Iya, kayak gitu. Terus kita pengen bilang, oh enggak, semua pria tuh nggak sama gitu. Kira-kira dia mau nggak? Kira-kira bisa nggak dia nerima omongan kamu? Butuh waktu pastinya. Butuh waktu ya. Nah, orang-orang yang lagi stres kayak gitu, itu nggak bisa didekati dengan cara suruh ganti pikiran. Suruh didekatinya dengan cara, yuk ganti
pola atau posisi tubuhmu. Misalnya, orang yang lagi stres, biasanya kan dia nanti ngurung diri di kamar, ya nggak sih? Orang lagi stres tuh biasanya ngurung diri di kamar, terus nangis-nangis di bawah shower, atau mojok, kayak gitu ya. Nah, kita kalau punya teman yang lagi stres, atau kita lagi stres, kita harus mikir, oke, aku harus bergerak. Jadi cara sederhana mengelola stres itu pertama, bergerak. Kalau Sulis punya teman yang lagi lagi menekuk tubuhnya, terus nangis-nangis, coba Sulis langsung, yuk jogging sama gue, gitu. Yuk renang. Terus kita pastiin, kamu kalau tidur jam berapa sih? Terus dia cerita, kalau tidur aku jam 1 pagi. Sekarang kamu nginep di rumahku, tidur kita jam 8 malam, jam 9 malam. Nah, itu cara mengelola stres itu adalah dengan cara mengelola tubuh. Gitu. Kalau dalam agama juga ada gitu ya, misalnya kalau lagi marah, kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduk, ya kan? Kalau kamu marah dalam keadaan duduk, berbaring atau wudhu gitu. Nah, itu cara sederhana loh sebenarnya, udah diajarin kita tuh. Cara sederhana pertama ya mengubah posisi tubuh. Ya, gitu. Jadi teman-teman biasanya lagi stres, coba deh perhatiin. Kalau lagi stres tuh biasanya orang lagi stres kayak gini kan? Ya murung, nunduk gitu ya. Sial, nyebelin kayak gitu ya. Iya. Nah, coba deh dia kalau lagi kayak gitu, suruh, coba dong senyum dikit dong. Suruh dia senyum. Coba sekarang jangan lihat lantai, lihat atas gitu. Masih bisa stres nggak? Coba deh. Coba sekarang Sulis lihat atas. Ya. Pikirin yang bahagia-bahagia. Senyum. Terus masih bisa nggak suruh nginget yang hal-hal yang sedih kalau kayak gitu? Posisinya masih lihat atas. Coba Sulis duduknya lebih tegak coba. Oke. Lebih tegak, senyum. Pikirin hal sedih. Bisa nggak? Enggak sih. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Nah, Bu. itu bukti bahwa ternyata pikiran dan tubuh tuh menyatu loh. Saat tubuh kita tubuh yang lagi fit, kita nggak mungkin bisa sedih. Jadi, begitu kebalikannya saat kita lagi stres, pasti tubuhnya juga lagi kayak down gitu. Nah, posisi pertama, hal yang pertama bisa kita lakukan, ubah tubuhmu. Segitu gampangnya kan? Gampang banget kan? Kalau stres tuh gampang banget. Kita tinggal, oh aku lagi sedih. Oke deh, aku harus bangkit gitu. Tinggal buka pundak, duduk lebih tegak, senyum. Itu bisa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan pendekatan pikiran. Pendekatan pikiran ya. Jadi, orang yang lagi stres pasti mikirnya negatif-negatif kan. Nggak ada kan orang lagi stres mikir positif? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, pendekatan pikiran adalah kita mengganti pikiran-pikiran negatif kita. Begitu. Mengganti pikiran negatif. Cuma nanti ada tahapannya nih. Mengganti pikiran tuh biasanya nggak serta-merta gampang. Misalnya kayak tadi, orang yang tadi mau nikah 2 bulan lagi mau nikah, terus tiba-tiba diselingkuhin. Dia punya pikiran semua cowok tuh jahat gitu. Kita kan nggak bisa ya ngomong, kamu ganti dong pikiran kamu, cowok tuh ada kok yang baik. Itu kan nggak bisa kan, karena dia punya bukti nyata bahwa cowok yang mau nikahin dia jahat. Nggak bisa kan. Nah, caranya saya punya singkatan yang bagus. Saya dapat dari teman saya namanya Mas Henry Harjanto. Cara mengatasi stres tuh singkatannya pakai air. Air. Yang pertama, akui. Akui kalau kamu lagi stres. I-nya, izinkan. Izinkan kalau, oh iya, aku stres. Aku mengizinkan diriku stres. Yang ketiga, relakan. Let go. Begitu. Jadi misalnya nih tadi, balik lagi ke contoh orang yang, tapi itu nggak bahas pandemi deh ya, kita bahas pandemi. Misalnya orang lagi stres di masa pandemi, misalnya penghasilan menurun misalnya. Kita gunakan konsep air tadi. Akui, oh oke, aku lagi stres karena penghasilanku menurun nih. Aku harus mengakui. Kadang-kadang orang tuh nggak sampai ke tahap mengakui loh. Mengakui itu ternyata nggak gampang loh. Ada orang yang kayak denial. Enggak kok, aku nggak apa-apa kok. Enggak kok, penghasilanku masih cukup kok. Enggak kok, kuliah online nggak bikin aku stres kok, biasa aja kok. Kayak gitu. Maaf, apa itu termasuk ke toxic positif gitu? Oke. Itu nanti beda lagi. Oh beda? Beda lagi. Toxic positivity itu nanti orang yang katanya sih terlalu positif gitu ya. Tapi itu asal, kalau menurut saya sih, asal dia selama dia pakai konsep itu dan dia nggak menimbulkan reaksi-reaksi stres yang lain, itu nggak apa-apa loh. Ada orang yang mungkin cocok dengan selalu being positif tuh, ada orang yang cocok dengan gitu. Kita nggak bisa bilang, kamu kena toxic positif tuh. Kita nggak bisa bilang kayak gitu, soalnya buktinya dia coping dengan cara itu. Sama kayak ada orang yang coping dengan cara makan. Kita nggak bisa bilang, kamu nggak sehat tuh coping stresmu dengan cara makan. Selama dia tambah baik dan sehat dan makannya nggak berlebihan, nggak apa-apa kan. Kita nggak bisa ngejudge orang kayak gitu. Iya benar banget. Jadi kita nggak boleh sembarangan ngejudge orang juga ya Bu ya. Apalagi kalau orang yang lagi stres malah kita marahin gitu atau kamu mah nggak boleh kayak gini gitu ya, nggak bisa. Orang lagi stres tuh nggak bisa dimarahin. Sama kayak orang lagi marah. Orang lagi marah tuh nggak bisa dimarahin juga loh. Tahu nggak sih? Orang lagi marah itu indera pendengarannya berkurang, kemampuan indera pendengarannya.
Jadi kamu kalau lagi ngomong sama orang lagi marah, sama kayak kalau Sulis lagi ngomong sama tembok. Tembok bisa denger nggak? Enggak. Orang lagi marah itu nggak bisa denger juga. Orang lagi marah itu indera pendengarannya keblok. Jadi kamu kalau lagi sama teman marah, kamu nggak bisa marahin balik, Sulis. Karena dia nggak bisa denger. Dia sama kayak tembok gitu. Nah, sama orang kalau lagi stres nggak bisa kamu marahin. Gitu. Jadi mengelola stres, tadi balik lagi ya. Mengelola stres tadi caranya dengan mengubah tubuh. Atau mengubah pikiran. Nah, mengubah pikiran tadi caranya kalau tahap-tahapannya bisa kayak air. Akui, izinkan, lalu relakan. Jadi mengakui bahwa oke, aku lagi stres. Oke, aku ngizinin diriku boleh stres. It's okay being not okay, ya kan? Kita lagi sering banget dengar kata-kata itu. Oke, aku nggak apa-apa kok stres, nggak apa-apa. Aku mengizinkan diriku stres. Terus relakan. Oke, ya Allah aku rela. Udah deh, nggak apa-apa. Let go. Apa yang terjadi besok, kita hadapi hari baru, kayak gitu. Itu. Jadi langkah-langkahnya seperti itu, Sulis. Oke, terima kasih Ibu. Nah, kita ada pertanyaan nih Bu dari beberapa teman-teman nih yang udah kita sebarin lewat form dan akan kita jawab pastinya tentunya. Tetapi nanti. Oke, setelah jeda pariwara berikut ini. Oke, jumpa lagi bersama kita di Anagata Room Talk, roomnya edukasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya, Sulis, dan dengan Ibu Astri tentunya. Nah, Ibu, tadi kan kita udah membahas banyak hal ya tentang stres ya. Apa itu stres? Jenis-jenis stres gitu. Nah, kita ada satu pertanyaan dari Mbak Dwi Retno Andasari. Dia bertanya, wajar nggak sih gitu? Sehat nggak sih mental kita gitu? Kalau setiap malam dia tuh overthinking gitu kan, overthinking selalu, kayak wanita tuh memikirkan banyak hal masalah gitu setiap malam gitu. Itu tuh sehat mental nggak sih Bu? Oke, baik. Sekarang kalau kita bahas sehat mental ya, sehat mental tuh sebenarnya dia nggak kayak bentuk hitam dan putih gitu loh, nggak sehat atau sakit. Kalau misalnya orang lagi nggak sehat, berarti sakit dong gitu, enggak. Sebenarnya sehat mental tuh kayak dia kayak garis spektrum. Jadi bisa ada orang di sangat sehat, bisa agak sehat, bisa agak-agak bahaya nih, bisa sakit. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kesehatan mental itu sebuah spektrum. Nah, terus pertanyaannya kalau tiap malam nangis, tiap malam overthinking, apakah sehat? Nah, pertanyaan itu bisa kita jawab kayak gini. Kalau orang kondisi sehat, itu kan tadi balik lagi ke definisi nih, kondisi sempurna, keadaan sempurna atau optimal. Kalau misalnya dia merasa hidupnya jadi terganggu atau nggak jadi optimal, berarti ya bisa dikatakan mentalnya agak-agak nggak sehat. Tapi bukan, kita nggak bisa bilang, oh berarti kamu sakit mental gitu. Enggak dong, kita nggak bisa, karena mendirikan diagnos ya, kalau bahasa tadi, bahasa diagnos itu, kita nggak bisa langsung bilang, oh kamu sakit mental, gara-gara kamu tiap malam nangis, gitu nggak bisa. Nggak bisa gitu. Masuk self-diagnose Tapi kalau kita bilang, oh kamu lagi nggak optimal, itu benar. Karena coba bayangin, dia tiap malam nangis, itu udah bisa dikatakan optimal nggak sih? Apa keadaan nggak optimal kan? Kalau lagi tiap malam nangis, terus bangun tidurnya jadi nggak berkualitas, terus bangun tidur jadi nggak fit, kehidupannya jadi terganggu. Nah, itu jadi terganggu deh. Makanya kalau orang yang mengalami kayak gitu, artinya dia sudah butuh bentuk pengelolaan stres. Misalnya, cara gampang tuh gini, orang tuh ya memang biasanya overthinking tuh di malam hari. Iya, benar banget. Overthinking tuh biasanya malam. Orang-orang yang overthinking biasanya tuh tidurnya jam 1, jam 11, jam 12. Kalau tadi balik ke teori gimana cara mengelola stres, balik ke ubah tubuh nih. Kalau misalnya dia overthinkingnya malam hari karena
sambil tengkurepan, sambil kayak gini-gini, berarti dia harus, oke, aku nggak boleh tengkurepan berlama-lama, aku harus segera telentang dan posisi tidur. Kayak gitu, itu harus segera ditangani. Segera tangani itu bukan artinya harus dengan orang profesional, nggak harus kalau masih tahapnya seperti itu ya. Dia bisa langsung, oke, aku harus segera berubah dengan cara tidurku harus lebih cepat, seperti itu. Berarti tidur kita harus berkualitas juga ya Bu ya? Oh, itu berpengaruh. Karena itu berpengaruh ya, kita tidur itu, apalagi di Amerika nih. Orang-orang Amerika tuh, orang-orang Western lah, Amerika, Australia itu sangat strict tidur 8 jam. Kalau mereka sih, sebenarnya nggak harus ya tidur 8 jam. Tapi mereka tuh sangat berpegang bahwa tidur tuh sesuatu yang sangat harus mereka jaga kualitasnya. Begitu, karena dengan tidur yang baik, saat bangun paginya akan mempunyai kesehatan yang lebih baik, kesehatan mental segala macam kayak gitu. Kalau saya seorang ibu nih ya, tidur anak saya itu sangat berpengaruh ke kesehatan mental saya. Jadi gitu, misalnya nih, anak kecil itu kan suka tidurnya ngelindur, teriak-teriak kayak gitu. Nah, kalau dia lagi nggak nyenyak, nanti saya tuh juga jadi sehari-hari jadi capek juga, karena tidurnya kan nggak jadi berkualitas ya. Tiap dia bangun, saya ikut bangun gitu. Nanti sehari-harinya saya jadi juga lebih capek gitu. Jadi tidur tuh penting. Gitu. Tapi kita bukan bahas tidur yang paling penting, kita bahas bahwa sehat mental yang paling penting. Salah satunya dengan cara tadi, jangan tidur kemalaman, jangan overthinking, seperti itu. Nah, apakah itu normal Bu untuk anak muda zaman sekarang di masa pandemi ini? Kan biasanya kan orang selalu overthinking, bahkan kayak kurang tidur gitu kan. Bahkan, aduh, aku stres, aku nggak sehat gitu, pas kayak gitu. Apakah itu normal? Jadi sebenarnya kalau bahas remaja nih, remaja mengalami stres itu apakah normal apa enggak? Jawabannya normal. Setiap orang tuh mengalami stres. Pertama, setiap orang ya, dari anak kecil sampai orang tua tuh mengalami stres, jadi normal. Nah, lebih-lebih remaja. Kenapa remaja itu dibilang gampang stres? Karena pertama gini, stres itu kan ada di kepala kan, stres itu ada di otak kita. Remaja tuh otaknya belum sempurna loh. Perkembangan otak remaja itu masih belum sempurna. Kalau kita bahas dari segi otak, stres itu biasanya terpacu dari bagian otak belakang. Tapi kita nggak usah bahas terlalu dalam deh tentang otak. Intinya adalah otak remaja itu belum begitu sempurna sehingga mereka belum begitu matang dalam menanggapi stres. Makanya mereka mudah stres. Dikit-dikit misalnya nih, dikit-dikit punya masalah pacar. Hidupku hancur gara-gara pacar gitu. Padahal kalau orang tua kayak misalnya saya yang udah menikah ngeliat remaja masalah pacar tuh kayak cuman alah pacar doang gitu kan. Kalau bagi saya bisa ngomong halah gitu. Tapi kadang bagi remaja, karena remaja itu tadi mengelola stresnya belum bagus, mereka jadi melebih-lebihkan gitu. Jadi emang sebenarnya wajar bagi remaja mengalami stres. Sekarang kuncinya adalah gimana cepatnya kamu mengelola stres. Jadi remaja yang sehat, remaja yang berkualitas adalah remaja yang bisa mengatasi stres dengan cepat pula. Kayak gitu. Remaja yang kurang bisa mengelola stres, dia akan berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi misalnya diputusin pacar, ada orang yang diputusin pacar bisa move on cepat gitu ya. Misalnya seminggu move on. Ada orang yang 5 tahun kali baru bisa move on. Masih dendam, masih kepo, masih stalking gitu. Susah gitu move on dari pacar. Nah, kayak gitu itu adalah gimana sih kita mengelola stres dengan cepat gitu. Jadi kalau remaja stres nggak apa-apa, tapi kita harus punya kunci bahwa kita harus mengelola stres dengan cepat. Kayak gitu. Harus bisa mengelola stres dengan cepat ya pastinya ya Bu ya. Oke, berarti kita harus air tadi ya Bu ya. Akui bahwa kita stres dan izinkan untuk diri kita mengetahui bahwa kita tuh emang stres. Iya, gitu. it's okay to be not okay. Oke. Dan yang terakhir yaitu relakan gitu ya Bu ya. Jadi kita harus legowo gitu. Betul, let go gitu. Karena gitu. hari baru ada harapan baru. Iya, bener banget. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang kesehatan mental, pentingnya kesehatan mental di masa pandemi. Intinya teman-teman di rumah jangan stres ya. Kita harus mengetahui gitu keadaan kita gitu. Gitu ya Bu ya. Stres nggak apa-apa, tapi yang penting bisa mengelolanya dengan baik. Oh iya, gitu. yang penting bisa mengelolanya dengan baik pastinya. Iya, bener banget. Oke, itu tadi bincang-bincang kita tentang kesehatan mental. Seberapa pentingnya kesehatan mental di masa pandemi dan bagaimana cara kita menghadapi stres. Nah, setelah ini akan ada sedikit hiburan untuk teman-teman di rumah dari 25 Bedul.
Dan sampai jumpa di episode selanjutnya di Anagata Room Talk, roomnya edukasi dan inspirasi. Sampai jumpa. Sadarlah yang terjadi dalam hidupmu, tak selalu semudah itu berjalan. Mengikuti keinginanmu, jangan putus asa dahulu, karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang tenang. Kawan, teruslah kau berjuang. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Thank you.